HIV/AIDS merupakan virus yang dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang akan menyebabkan seseorang lebih rentan terkena penyakit. Pada stadium AIDS, virus HIV berkembang biak dalam limfosit yang terinfeksi dan menghancurkan sel-sel ini. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada sistem kekebalan dan penurunan sistem kekebalan secara bertahap. Selanjutnya, infeksi HIV secara epidemiologi tersebar luas di seluruh dunia. Angka kasus baru infeksi HIV secara global di tahun 2020 sebanyak 1,5 juta, yaitu 150.000 anak berusia di bawah 15 tahun dan 1,3 juta berusia di atas 15 tahun termasuk dewasa. Sedangkan di Indonesia, 540.000 orang terinfeksi HIV. Dibandingkan satu dekade yang lalu, yaitu tahun 2010, mortalitas global akibat HIV/AIDS ini telah mengalami penurunan sebesar 47%. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan upaya preventif, diagnostik, dan perawatan. Selanjutnya yaitu gejala HIV. Gejala HIV dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap infeksi akut dan terjadi pada beberapa bulan setelah seseorang terinfeksi HIV. Pada tahap ini, sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi melawan virus HIV. Pada banyak kasus, gejala pada tahap ini muncul setelah 1 hingga 2 bulan setelah infeksi. Penderita umumnya tidak menyadari telah terinfeksi HIV. Hal ini dikarenakan gejala yang muncul mirip dengan penyakit biasa, serta dapat hilang dan kambuh kembali. Perlu diketahui pada tahap ini, jumlah virus di aliran darah cukup tinggi. Oleh karena itu, penyebaran infeksi lebih mudah terjadi pada tahap ini. Adapun gejala infeksi akut yang dari ringan hingga berat dan dapat berlangsung hingga beberapa minggu, yang meliputi demam menggigil, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada otot, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala dan perut, sakit tenggorokan, dan sariawan. Setelah beberapa bulan, infeksi HIV masuk ke tahap laten. Infeksi ini dapat berlangsung hingga beberapa tahun atau dekade. Pada tahap ini, virus HIV semakin berkembang dan merusak kekebalan tubuh. Gejala infeksi HIV pada tahap laten bervariasi. Beberapa penderita merasakan gejala apapun pada tahap ini. Akan tetapi, sebagian penderita lainnya mengalami sejumlah gejala seperti berat badan menurun, berkeringat di malam hari, demam, mual dan muntah, diare, herpes zoster, pembengkakan kelenjar getah bening, sakit kepala dan tubuh terasa lemah. Infeksi tahap laten yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV semakin berkembang. Kondisi ini membuat infeksi HIV memasuki tahap ketiga, yaitu AIDS. Ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuh yang sudah parah terserang infeksi lain. Adapun gejala AIDS meliputi berat badan yang turun tanpa diketahui penyebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Ini kemungkinan menandakan adanya sarkoma kaposi. Demam yang berlangsung lebih dari 10 hari, diare kronis, gangguan saraf seperti sulit berkonsentrasi atau hilang ingatan, infeksi jamur di mulut, tenggorokan atau vagina, mudah memar atau berdarah tanpa sebab, mudah marah dan depresi, dan yang terakhir ruam dan bintik di kulit, sesak nafas, dan tubuh terasa lemah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi dan patogenesis HIV. Etiologi HIV adalah golongan virus retro disebut human immunodeficiency virus yang merupakan virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retroviridae, subfamili Lentiviridae, dan genus Lentivirus. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat mengenai patogenesis HIV. HIV masuk ke tubuh manusia melalui berbagai cara, yaitu secara vertikal, horizontal, dan seksual. HIV dapat mencapai sirkulasi sistematik secara langsung diperantarai benda tajam yang mampu menembus dinding pembuluh darah atau secara tidak langsung melalui kulit dan mukosa yang tidak intak seperti yang terjadi pada kontak seksual. Kemudian setelah sampai dalam sirkulasi sistematik, 4-11 hari sejak paparan pertama, HIV dapat dideteksi di dalam darah. Sel target utama dari HIV adalah sel yang dapat mengekspresikan reseptor spesifik CD4 yang kebanyakan terlibat dalam sistem imun manusia. Seiring waktu, secara perlahan limfosit T menjadi salah satu sel target HIV akan tertekan dan semakin menurun melalui berbagai mekanisme.
seperti kematian sel secara langsung akibat hilangnya integritas membran plasma oleh karena infeksi virus, apoptosis, dan maupun karena respon imun humoral dan seluler yang berusaha melenyapkan virus HIV dan sel yang telah terinfeksi. Penurunan limfosit T dan CD4 ini menyebabkan penurunan sistem imun sehingga pertahanan individu terhadap mikroorganisme patogen menjadi lemah dan meningkatkan risiko terjadinya infeksi sekunder sehingga masuk ke stadium AIDS. Mungkin hanya itu yang saya dapat jelaskan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai populasi beresiko dan penularan HIV/AIDS. Yang pertama, mengenai populasi beresiko. Segala usia, ras, jenis kelamin atau orientasi seksual dapat terinfeksi HIV. Adapun kelompok orang yang berisiko paling tinggi terkena HIV adalah sebagai berikut. Yang pertama itu orang yang melakukan hubungan intim tanpa menggunakan kondom. Orang yang seperti ini memiliki resiko terkena HIV paling tinggi karena orang ini memiliki banyak pasangan seksual. Yang kedua yaitu orang yang terinfeksi penyakit menular seksual lainnya. Orang yang terinfeksi MS akan menghasilkan luka terbuka pada alat kelamin, yang dimana luka ini dapat menjadi pintu masuk dari virus HIV untuk memasuki tubuh seseorang. Yang ketiga, pengguna narkoba suntik. Orang yang menggunakan narkoba suntik apabila sering berbagi jarum atau alat suntik memiliki resiko lebih tinggi terkena tetesan darah orang lain yang terinfeksi. Yang keempat, orang yang sering membuat tato atau melakukan tindik. Mengingat jarum suntik dapat menjadi media penularan virus, bila ingin membuat tato atau melakukan tindik, pastikan jarum suntik yang digunakan itu dalam kondisi yang steril. Dan yang terakhir yaitu orang yang berhubungan seksual dengan pengguna narkoba suntik, karena pengguna narkoba suntik memiliki resiko tinggi terkena HIV, maka dengan melakukan hubungan seksual dengan orang tersebut dapat meningkatkan resiko untuk terkena HIV. Selanjutnya yaitu penularan HIV/AIDS. Menurut Departemen Kesehatan tahun 2006, terdapat cara utama penularan HIV antar individu yaitu yang pertama, kontak seksual. Virus HIV yang terdapat di dalam cairan man dan cairan vagina dapat ditularkan melalui aktivitas seksual terlepas dari orientasi seksualnya. Yang kedua, melalui transfusi darah. Yang ketiga, transmisi parenteral, yaitu penularan akibat penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi seperti pada penyalahgunaan narkotika suntik yang digunakan bersama-sama. Selanjutnya, transmisi vertikal atau perinatal. Penularan HIV dari ibu HIV positif ke bayi sebagian besar terjadi selama proses persalinan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tekanan pada plasenta yang mengakibatkan terjadinya sedikit percampuran darah ibu dengan bayinya, peradangan pada plasenta dan terpaparnya bayi dengan lendir dan darah ibu di jalan lahir. Selain itu, HIV juga dapat ditularkan melalui ASI. Adapun faktor yang mempengaruhi penularan HIV dari ibu yang positif HIV ke bayi yaitu pertama, jumlah virus HIV yang ada dalam darah ibu sebelum atau selama persalinan dan juga jumlah virus dalam ASI. Risiko penularan HIV sangat tinggi ketika virus load pasien lebih dari 100.000 eksemplar per milimeter. Yang kedua, jumlah sel CD4 ibu rendah berisiko tinggi menularkan HIV ke bayi. Yang ketiga, status gizi ibu selama kehamilan. Yang keempat, infeksi yang diderita ibu seperti sifilis dan penyakit menular seksual. Yang kelima, masalah pada payudara ibu seperti mastitis, abses, lecet atau luka pada puting susu. Yang keenam, prematuritas dan bayi berat lahir rendah. Yang ketujuh, lama menyusui bayi. 8, luka pada mulut bayi jika bayi menyusu. 9, metode persalinan. Persalinan per vagina memiliki resiko lebih tinggi dibanding persalinan resiko besar. Dan terakhir adalah durasi persalinan. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV. Adapun upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi, yang pertama mencegah kehamilan yang tidak direncanakan pada ibu HIV positif.
Pada dasarnya, perempuan dengan HIV positif tidak dianjurkan untuk hamil. Namun, dengan alasan hak asasi manusia, perempuan ODHA dapat memberikan keputusan untuk hamil setelah melalui proses konseling, pengobatan, dan pemantauan. Ada pun pertimbangan untuk mengizinkan ODHA hamil, yaitu daya tahan tubuh cukup baik, kadar virus minimal tidak terdeteksi kurang dari 1000 kopi per mili, dan menggunakan obat antiretrovirus secara teratur. Yang kedua, memberikan intervensi berupa pelayanan kesehatan ibu dan anak yang komprehensif, pelayanan konseling dan tes HIV secara sukarela, pemberian obat antiretrovirus, serta pemberian makanan bayi ASI yang aman dan persalinan yang aman. Adapun pemberian ASI yang aman pada ibu dengan HIV positif, yaitu dengan menyediakan pengganti ASI yang memenuhi syarat AFASS Affordable, Feasible, Accessible, Sustainable, and Safe. Apabila kondisi AFASS tidak terpenuhi, maka dapat dipertimbangkan pemberian ASI eksklusif dan jangka pemberiannya singkat atau alternatif ASI lainnya, yaitu memanaskan ASI pada ibu dan mencari ibu susu yang telah dibuktikan HIV negatif. Selanjutnya, penularan HIV dapat dicegah dengan melakukan kontak seksual yang aman dengan peningkatan asisten defensive condom, yaitu asisten tidak melakukan aktivitas seksual, defensive yaitu tidak bergonta ganti pasangan, dan yang terakhir menggunakan kondom. Lalu upaya pencegahan penularan HIV melalui transfusi darah, yaitu dengan memastikan bahwa darah yang digunakan untuk transfusi tidak terinfeksi HIV. Dan yang terakhir, pencegahan penularan HIV melalui jarum suntik dengan disinfeksi jarum suntik dan tidak menggunakan obat-obat terlarang. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Jadi, Human Immunodeficiency Virus atau HIV merupakan sebuah virus yang menyerang sel darah putih yang berimbas kepada penurunan sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, sedangkan Acute Immune Deficiency Syndrome merupakan sekumpulan gejala yang disebabkan oleh virus HIV. Secara epidemiologi, infeksi virus HIV ini telah tersebar di seluruh dunia dengan konsentrasi tertinggi berada di daerah sub-Sahara Afrika. Nah, ada beberapa populasi berisiko terkena HIV. Yang pertama yaitu pekerja seks komersial, yang kedua yaitu pengguna narkoba jarum suntik, yang ketiga yaitu orang yang terkena penyakit menular seksual yang lain, dan yang terakhir yaitu orang yang berhubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom. Penularan virus HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual, transfusi darah, transmisi parental atau dari orang yang menggunakan narkoba jarum suntik, dan yang terakhir yaitu transmisi parental dari ibu ke anak. Sampai saat ini belum ditemukan obat yang menyembuhkan penyakit HIV secara total. Jadi yang dapat dilakukan yaitu mencegah agar tidak terkena penyakit HIV/AIDS ini dengan menghindari beberapa faktor risiko yang telah disebutkan sebelumnya. Mungkin itu yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih.